nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwadahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang mukmin anfusahum, diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dan akan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan jiwa dan hartanya itu dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengerti tentang pentingnya nilai sebuah harta. Bahkan untuk membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam ayat ini, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa dan harta mereka. Maka ada sebagian orang yang mengatakan tidak usah terlalu menggebu-gebu dalam mencari harta, karena harta itu tidak dibawa mati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekilas perkataan ini benar. Akan tapi kalau kita renungkan lebih dalam, seorang mukmin itu harus bersungguh-sungguh dalam mencari harta itu. Kenapa? Karena harta itu adalah kekuatan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kemudian seorang memiliki harta, diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi shadaqatun jariyatun, menjadi sedekah jariah. Oleh karena itu ada perkataan yang cukup menarik dari sahabat mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita 5 manfaat harta. Qala Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu, sesungguhnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, innal mala fihi, sesungguhnya harta itu memiliki banyak sekali faedah dan kemanfaatan. Yang pertama, kata Zubair, sona'iul ma'rufi, dengan harta seseorang bisa melakukan berbagai perbuatan baik. Ini manfaat harta yang pertama, saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta kita, dengan duit kita, seseorang itu bisa melakukan sona'iul ma'ruf, berbagai macam perbuatan baik. Orang mau zakat itu kan dengan harta, orang mau haji dengan harta, orang mau sedekah dengan harta. Maka dengan harta seseorang bisa banyak melakukan kebaikan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, ni'mal mal malul Abi Bakrin, sesungguhnya harta yang paling baik, kata Rasul, adalah hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dengan hartanya itu Abu Bakar As-Siddiq banyak melakukan kebaikan, bersedekah, membantu baginda Muhammad SAW. Dan Rasul mengatakan, tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan harta yang pertama kita bisa melakukan banyak kebaikan. Yang kedua, wasilatur rahimi, dengan harta seseorang bisa menyambung hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mau menyambung silaturahmi saja itu butuh duit, Mbak Ali. Ya. Ketika seorang duitnya banyak, hartanya banyak, mudah baginya untuk menyambung silaturahmi, untuk menyambung kekerabatan itu, ya. Maka jangan kemudian kita meremehkan kekuatan harta ini. Ya, maka ada banyak kisah ketika seorang ini miskin, ya, ini
sulit kadang-kadang ya mau menyambung silaturahmi ini. Ini kere ra duwe duit kan gitu ya. Arek silaturahmi nang dulure. Teko kuncul wis ketara nang dulure kae. Pak Agus Salim teko kan gitu. Iki paling rene arek utang duit nih kan gitu. Nah ini orang-orang Pak ini kadang-kadang wedi dhisik ya. Maka kemudian ya Pak ya orang itu teko iki arek silaturahmi dalane apa? Dari ini arek utang duit. Tapi kalau yang datang itu orang kaya kan gitu. Bos BFC teko kan gitu. Wah ini insya Allah ini apa? Senang Pak ya. Nah ini maka kemudian apa? Yang kedua kata Zubair bin Awam itu apa? Menyambung hubungan kekerabatan. Dengan harta itu seseorang bisa memperluas silaturahmi, bertemu dengan banyak kawan kan gitu ya. Pergi ke sana kemari menyambung silaturahmi dengan hartanya. Kemudian yang ketiga kata Zubair bin Awam manfaat dari harta wan nafaqatu fi sabilillah. Ya bisa memberikan pembiayaan fi sabilillah. Pembangunan masjid ya, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, proyek-proyek sosial. Nah itu apa? Bisa kemudian ya kita berikan harta kita kalau kita memiliki harta tersebut. Kemudian yang keempat manfaat harta kata Zubair bin Awam wa'aunu ala husnil hulki. Harta dapat menerapkan keluhuran akhlak. Artinya orang arek berakhlak beradab membutuhkan harta. Nah ini kita punya anak-anak ikhwan fillah rahimakumullah, pengin anak kita baik, pengin anak kita ngapal Quran kan gitu, menjadi anak yang soleh soleha. Nah itu juga membutuhkan harta, dimasukkan ke pondok pesantren, bayar daftar ulang, bayar SPP, perlu kemudian apa sekolah pendidikan agama yang baik yang membutuhkan harta itu. Kemudian yang kelima kata Zubair bin Awam wa fihi ma'adzalika syarafud dunya wa ladzatuhu. Ya dalam harta yang kelima juga terdapat kemuliaan dan kelezatan dunia. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, mulianya seseorang ya di dunia adalah dengan harta, mulianya seseorang di akhirat adalah dengan ilmu. Maka orang-orang Yahudi Zionis itu kawan fillah rahimakumullah yang mereka luar biasa, bahkan kemudian apa menganggap orang-orang Zionis itu kemiskinan itu sebagai kehinaan karena getingnya karo kiri miskin itu Pak ya, orang-orang Zionis yang hari ini kemudian apa membantai Palestina itu. Maka kalau kita lihat bisnisnya Masya Allah luar biasa ya, perdagangannya menguasai perdagangan internasional Zionisme itu. Kenapa? Karena kemudian apa semboyan mereka ya kejarlah ilmu, kejarlah harta ya. Jadi apa ini orang Yahudi saja mereka semangatnya luar biasa. Ini dewe wong muslim kan ya, beriman itu akidah kita benar ngarepe surga upla-upli kan gitu ya. Ya kon sinau tolabul ilmi ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Ya kon kerja ya males-malesan kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya kita akan maju dengan dua hal tersebut. Ya maka kejarlah ilmu, kejarlah harta. Kalau tidak bisa, kata ini perkataan orang-orang Yahudi itu, kalau kemudian tidak bisa mengejar dua-duanya, maka salah satunya. Kamu menjadi orang yang cerdas, bermanfaat dengan ilmumu itu, atau menjadi orang dermawan yang banyak dengan hartamu itu, kamu bisa berbuat sesuatu. Demikian ikhwanu fiddin rahimakumullah ini ya 5 manfaat harta yang disebutkan oleh Zubair bin Awam. Dengan harta pertama kita bisa berbuat baik, dengan harta kita bisa menyambung silaturahmi. Yang ketiga dengan harta kita bisa bersedekah ya fisabilillah. Yang keempat bisa menerapkan keluhuran dan akhlak ya, pingin pinter, pingin berakhlak, anak-anaknya baik, butuh harta. Yang kelima harta merupakan kemuliaan dan kelezatan dunia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam bekerja ya, menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.